Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa El Sinta TV di rumah? Kita bersyukur pagi ini, alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita tetap memohon dan berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan hidayah, sehingga apa yang kita lakukan semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang ada di rumah, ada satu bahasan yang ini sebetulnya banyak dikaji di kitab-kitab fikih, tetapi perlu dijelaskan di sini karena pentingnya persoalan ini. Ada satu bab di kitab fikih, ulama sering menyebut dengan istilah sodakoh jariyah. Sodakoh jariyah itu bahasa simpelnya, bahasa lainnya adalah wakaf. Jadi Nabi pernah mengingatkan para sahabat, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau manusia itu meninggal dipanggil Allah, amalnya putus. Amalnya putus itu artinya ketika dia hidup dia bisa sholat, dia bisa zakat, bisa puasa, bisa melaksanakan haji atau umroh tiap bulan sekali. Begitu mati, orang ini nggak bisa sholat lagi, nggak bisa umroh lagi, termasuk nggak bisa sedekah atau memberi kepada orang lain. Nah, Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, ketika manusia mati amalnya putus, dalam arti dia nggak bisa melakukan berbagai amal soleh, kecuali jadi masih ada pahala yang pahalanya ngalir kepada orang yang mati tadi. Tiga hal itu, yang pertama sodakotin jariyah, ketika dia hidup dulu pernah mensedekahkan, mendermakan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat. Jadi sedekah jariyah itu dalam bahasa fikih sering diistilahkan dengan wakaf. Apakah memberi tanah untuk jalan, ngasih tanah untuk kuburan, memberi tanah untuk dibangun masjid, dibangun musola, dibangun pesantren, asal bendanya bertahan lama, abadi menurut mazhab Syafi'i, kemudian benda itu ada nilai manfaat yang bisa dirasakan, yang bisa manfaatnya kembali kepada umat, maka apa yang diberikan itu diistilahkan dengan wakaf atau sedekah jariyah. Yang kedua, kata Nabi, ketika orang wafat yang pahalanya masih ngalir kembali kepada orang tadi adalah ilmin yuntafa'u bihi. Mungkin dulu ketika dia hidup jadi orang pinter, banyak ngajar, atau orang pinter yang dia bisa nulis kitab, kitabnya dibaca generasi berikutnya, maka orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal ini masih ada peluang dapat kiriman pahala dari ilmu yang dia ajarkan atau ilmu yang dia tuangkan dalam kitab, yang kemudian kitab ini dikaji, dipelajari murid-muridnya. Nah, yang terakhir, peluang seseorang mendapatkan pahala meskipun sudah mati, pahala ini datangnya dari waladin solihin yad'ulah. Dia punya anak, anaknya soleh, tiap malam Jumat selalu baca Yasin, pahalanya dikirimkan untuk orang tuanya. Atau dia punya anak murid. Jadi Nabi itu sangat cerdas memilih kosakata dalam hadis ini. Yang dipilih Nabi pakai waladin isim nakiroh. Ini dipahami para ulama, siapapun yang dulu pernah dilahirkan dari orang tadi, namanya anak kandung, atau orang ini dulu pernah ngajari ilmu yang disebut anak murid, atau dia punya tetangga, punya karib kerabat, punya saudara yang ingat dan selalu mendoakan kepada almarhum, ini kategorinya termasuk dalam bahasa hadis tadi waladin
yang semuanya doa-doa yang mereka baca manfaatnya bisa kembali kepada mayit. Jadi ringkasnya kata Nabi, ketika seseorang itu wafat masih memiliki peluang dia dapat kiriman pahala, datangnya satu dari ilmu yang dulu pernah dia ajarkan, atau ilmunya itu dituangkan dalam bentuk buku kemudian dikaji, dipelajari murid-muridnya. Yang kedua, mungkin orang itu dulu ketika masih hidup suka wakaf, suka memberikan sedekah jariah, bentuknya bisa rumah, bisa tanah, bisa pekarangan, asal awet abadi, itu termasuk jadi bisa dinyatakan sebagai wakaf. Nah yang terakhir, kemungkinannya orang itu punya anak kandung atau anak murid atau tetangga karib kerabat yang ketika orang itu mati, anak kandung, murid, kerabat gak lupa untuk selalu kirim doa kepada almarhum. Maka beruntunglah kalau ada orang hidup, selama hidupnya dia banyak melakukan berbagai amal soleh, termasuk amal soleh apakah bentuknya memberikan ilmu kepada orang lain, atau amal soleh bentuknya dia mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, atau bentuknya dia mampu mendidik anak-anaknya, mendidik putra-putrinya menjadi orang soleh dan solehah, sehingga ketika bapaknya wafat, anak-anaknya ini gak lupa untuk kirim doa kepada almarhum. Para pemirsa yang dari rumah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang wakaf ini setelah yang lewat berikut ini. Para pemirsa yang ada di rumah, jadi Nabi ketika menyebut seseorang ketika mati, salah satu yang berpeluang menyelamatkan orang itulah sedekah jariah. Sedekah jariah dalam bahasa fikih itu seringkali diistilahkan dengan wakaf. Nah kemudian apa definisi wakaf? Dalam mazhab Syafi'i, wakaf itu biasanya didefinisikan habsu malin lil intifa'i bihi ma'a baqa'i ainihi. Habsu malin lil intifa'i bihi ma'a baqa'i ainihi. Jadi wakaf itu artinya menahan satu harta untuk diambil manfaatnya dalam posisi pokok dari harta itu utuh, abadi, bertahan sampai hari kiamat. Jadi definisi semacam ini umumnya disampaikan dalam fikih-fikih mazhab Syafi'i. Berarti kalau ada orang wakaf bentuknya mobil, yang umurnya mobil berapa tahun sih? Wakaf berbentuk misalnya hewan ternak, kuda, sapi, onta. Ini yang mau menerima dan menganggap sah adalah mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki itu nanti ada diskusi panjang batasan baqa'u ainihi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ukuran baqa'u ainihi, barang itu abadi, ya sampai kiamat. Nggak boleh rusak, nggak boleh mati katanya. Maka yang banyak, harta yang banyak diwakafkan dalam mazhab Syafi'i itu umumnya berbentuk tanah. Nah mazhab Maliki melihat baqa'u ainihi itu nggak harus abadi sampai kiamat. Jadi yang dilihat adalah nature dari benda itu. Kalau yang diwakafkan kuda, ya maksimal kuda itu umurnya berapa tahun sih? Yang diwakafkan misalnya mobil ambulan, ya kira-kira mobil ambulan itu bisa operasional secara normal berapa tahun. Dan ini menurut mazhab Maliki sah untuk diwakafkan. Jadi untungnya kita itu punya banyak mazhab. Karena ada banyak mazhab, akhirnya apa yang akan kita wakafkan itu ternyata mazhab itu memberikan solusi. Jadi kalau nanti misalnya ada ajakan dari masjid, masjid perlu ambulan, ayo wakaf untuk beli mobil ambulan, silahkan itu. Masih ada fatwa yang membolehkan. Nah ulama kemudian ketika berbicara sedekah jariah atau wakaf, menjelaskan rukun-rukun wakaf yang ternyata dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan rukun wakaf ada 4. Yang pertama namanya wakif, orang yang wakaf, menyerahkan hartanya
untuk kemaslahatan umat, boleh berbentuk tanah, sawah, pekarangan, termasuk tadi boleh berbentuk tumbuh-tumbuhan untuk diambil buahnya, wakaf hewan untuk diambil susunya misalnya, atau wakaf dalam bentuk mobil, misalnya mobil ambulan. Ini yang menyerahkan harta namanya wakif. Ada orang wakaf tunggal, saya wakaf 10 hektar. Tapi juga ada wakaf yang wakaf patungan. Ini. Misalnya bangun masjid di satu kampung, yang wakaf satu kampung. Ada yang wakaf 10 juta, 20 juta, 100 ribu, dan sebagainya. Syarat rukun wakaf yang kedua setelah wakif adalah mauquflah. Mauquflah itu artinya pihak yang diamanai untuk menerima dan kemudian mengelola aset wakaf. Nanti bahasa lain dari mauquflah adalah nazir. Nah, kalau nanti kembali kepada Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004, orang yang menerima wakaf atau pihak yang menerima wakaf yang disebut mauquflah, bahasa lainnya nazir. Nazir nanti dibagi-bagi, ada nazir perseorangan, ada nazir organisasi, ada nazir berbadan hukum. Penjelasannya nanti lain waktu akan diperinci itu. Yang ketiga rukun wakaf adalah mauquf bih. Mauquf itu barang yang diwakafkan. Apakah bentuknya tanah, apakah bentuknya hewan, ternak untuk diambil susunya misalnya. Atau bentuknya misalnya pohon, buahnya dijual untuk operasional misalnya. Nah, yang terakhir rukun wakaf adalah sigot. Sigot ini artinya apa yang dipersyaratkan pihak wakif, apa yang diikrarkan pihak wakif kepada mauquflah. Misal nih, ada orang punya tanah 5 hektar. Ini tanah, saya serahkan kepada saudara, kepada mauquflah atau nazir. Tolong tanah ini nanti untuk dibangun masjid. Hanya masjid, kata si wakif. Nah, kalau wakif dalam sigotnya itu mempersyaratkan harus masjid, maka mauquflah atau nazir nggak boleh ngerubah peruntukan wakaf menyalahi sigot atau ikrar yang disampaikan wakif. Misalnya dirubah jadi musola, dirubah jadi pesantren. Ini ada peluang merubah kalau wakifnya masih hidup dan kemudian nazirnya mendatangi wakif minta dirubah. Tapi kalau sudah terjadi, sudah selesai, apalagi wakifnya udah mati, maka mauquflah wajib menjalankan apa yang menjadi ikrar wakaf dan tidak boleh merubah-merubah. Jadi kalau dari awal sudah diikrarkan sebagai masjid, ini nggak boleh dirubah jadi musola, nggak boleh dirubah menjadi pesantren. Pak, gimana kalau awalnya dia wakaf untuk musola? Ternyata di lingkungan itu rame, masjid jauh. Kemudian mauquflahnya mendatangi wakif yang wakaf. Gimana kalau ini dirubah jadi masjid aja? Kalau wakifnya setuju, perubahan dari musola menjadi masjid ini masih dimungkinkan. Tapi kalau merubah dari masjid ke musola, itu nggak ada peluang lagi. Ini ketentuannya banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Begitu wakif sudah melepas hartanya, diserahkan kepada mauquflah, diserahkan kepada nazir, maka wakif tidak lagi punya hak untuk ngelola harta tadi, nggak punya hak untuk memperjualbelikan, nggak punya hak untuk dihibahkan, nggak punya hak untuk diwariskan kepada anak cucunya nanti ketika dia meninggal. Peruntukannya harus sesuai dengan sigot dan ikrar wakaf yang tadi disebutkan. Para pemirsa yang ada di rumah, pada segmen berikutnya nanti saya akan jelaskan apa yang seharusnya dilakukan nazir terhadap harta wakaf yang diserahkan pihak wakif. Jangan kemana-mana, tetap di El Sinta TV. Para pemirsa El Sinta TV yang ada di rumah, di masyarakat kemudian muncul pertanyaan, harta yang boleh diwakafkan itu ketentuannya seperti apa? Umumnya para ulama menjawab, semua harta yang diperoleh dengan cara-cara yang benar sesuai syariat
halal, tidak dari hasil korupsi, hasil ngerampok, hasil nilep, maka harta semacam ini asal diperoleh dengan cara yang benar menjadi milik sendiri. Kemudian harta itu bukan harta bersama, harta jenis ini boleh diwakafkan untuk kemaslahatan bersama. Jadi para koruptor jangan kemudian berpikir, wah saya bisa nyuci duit saya, itu saya wakafkan saja. Meskipun ulama umumnya mengatakan cara tobatnya para koruptor itu, harta yang dia ambil pertama tentu kembalikan dulu kepada negara. Tapi kalau susah ngembaliin ya hartanya jangan dibuang ke laut, dibakar, sodakohkan kepada orang lain. Itu sebagai solusi yang diberikan ulama. Tapi khusus untuk wakaf ini, betul-betul harta yang bisa digunakan sebagai wakaf harus ngambil harta yang halal, harta yang benar, harta yang diperoleh sesuai dengan tuntutan syariat. Harta hasil nelep, hasil korupsi jangan diwakafkan. Itu cara tobatnya tentu kembalikan kepada negara kalau tahu. Kalau nggak tahu, sodakokan saja kepada fakir miskin. Nah kemudian setelah terjadi ikrar wakaf, ingat yang terima wakaf itu namanya mauquflah. Bahasa lainnya disebut nadhir. Kalau ada orang misalnya wakaf tanah untuk masjid, begitu orang sudah menyerahkan hartanya sebagai wakaf, maka penguasa masjid itu tidak lagi kepada pihak yang punya tanah, tetapi penguasanya tunggal ada pada mauquflah atau nadhir. Jadi nadhir itu harus betul-betul orang yang profesional, yang bisa kerja, yang bisa menjalankan apa yang menjadi ikrar wakaf yang disampaikan wakif. Wakif boleh ngecek apakah si nadhirnya itu bisa menjalankan fungsi sebagai nadhir atau tidak. Kalau ternyata misalnya nadhir ini tidak mampu menjalankan fungsi sebagai nadhir, maka wakif berhak untuk nanya. Kalau memang nggak sanggup, nadhir boleh mencabut tuh, nyari nadhir yang lain. Wakif bisa mencabut wakaf tadi dari nadhir dan kemudian nyari nadhir yang lain. Tapi kalau nadhirnya sudah amanah, sudah bisa menjalankan apa yang menjadi sighot wakaf sesuai ikrar yang dinyatakan pihak wakif, ini nadhir posisinya sentral, posisinya memiliki hak mutlak untuk memakmurkan dan menjaga aset wakaf tadi. Bahkan posisi wakif tidak boleh mengganggu gugat. Bahkan kalau nadhir ini meninggal, asal dia amanah, asal dia bisa menjalankan apa yang menjadi ikrar si wakif, ketika nadhir ini meninggal, itu diteruskan ahli warisnya berlanjut sampai nanti hari kiamat. Jadi posisi nadhir itu sangat sentral. Sama ketika dulu Nabi nyuruh yang jaga Ka'bah, kunci Ka'bah yang megang bani ini, maka orang lain tidak boleh ngerecokin. Apalagi pengen ngambil kuncinya dikuasai. Sayyidina Ali itu pernah pengen menguasai Ka'bah, minta kuncinya. Yang kemudian turun ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha dan seterusnya. Intinya posisi nadhir ini sentral, dan ketika nadhir ini meninggal diteruskan ahli warisnya sampai nanti hari kiamat. Meskipun kalau kita bicara undang-undang wakaf, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, nadhir itu kan dibagi tiga. Ada nadhir perorangan, ada nadhir organisasi, ada nadhir berbadan hukum. Tapi tetap persyaratan sebagai nadhir itu harus merujuk kepada nadhir perorangan. Harus muslim, harus balik, harus akil, orangnya amanah, orangnya jujur, orangnya profesional, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah dengan demikian kalau misalnya wakaf itu berbentuk masjid, begitu pihak wakif selesai mewakafkan hartanya, apakah yang wakaf itu satu orang atau yang wakaf itu satu kampung, maka penguasa untuk memakmurkan masjid tidak lagi masyarakat satu desa, tapi ada pada si nadhir tadi. Nadhirlah yang kemudian nanti membuat badan hukum, membentuk pengurus yang sifatnya periodik, 4 tahun sekali misalnya pengurus itu misalnya 5 tahun sekali, dan kemudian pengurus ini harus lapor
melaporkan sisi keuangan, melaporkan kegiatan kepada pihak nazir, dan nazir kemudian nanti melaporkan kepada masyarakat yang dulu pernah wakaf untuk berdirinya masjid tadi. Jadi nazir gak boleh ditinggal. Kepengurusan masjid itu yang paling atas adalah nazir, baru pengurus harian. Dan nanti disepakati pengurus harian itu laporan kinerja masjid, laporan keuangan apakah 3 bulan sekali, ataukah 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Jangan sampai ada pengurus masjid seluruh laporan tidak mau, menolak. Kalau nazir sudah bilang kamu buat laporan, ternyata pihak pengurus gak mau buat laporan, maka hisabnya nanti kembali kepada pengurus masjid tadi. Jadi kalau dalam masjid itu ada TPQ, TPA, ada majlis taklim, ada pengurus masjid juga sendiri, maka organ-organ yang ada dalam masjid itu wajib melaporkan secara periodik kepada nazir, yang kemudian nazir ini yang melaporkan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentu berbicara masalah wakaf ini temanya sangat luas, sangat panjang. Hanya saja kita tentu berharap kepada Allah, semoga kita semua ini termasuk orang yang ahli wakaf, orang-orang yang bisa mensedekahkan sebagian harta kita untuk wakaf, untuk sedekah jariyah sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menjadi orang menyesal seperti yang digambarkan di surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10, nomor 10. Di sana Allah cerita, Allah itu sudah nyuruh, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hei para manusia, segera infakkan hartamu, segera nafkahkan hartamu untuk kebaikan. Tiba-tiba orang itu keburu mati, begitu mati baru ngadu, ya Allah, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib, bisa enggak nyawaku dipanjangkan sedikit aja? Allah nanya, emang ngapain kalau kamu tak hidupin kembali? Orang itu spontan jawab, itu hartaku semuanya akan saya wakafkan. Tapi udah telat, udah keburu mati. Karena udah keburu mati nggak mungkin lagi orang itu bisa wakaf. Jadi sebelum datang ajal, mari perbanyak wakaf, perbanyak sedekah jariyah. Untuk apa? Untuk bekal kita sendiri pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pemirsa yang ada di rumah termasuk orang-orang yang ahli untuk sedekah jariyah, untuk mengeluarkan wakaf, dan insya Allah sedekah jariyah wakaf yang Bapak Ibu keluarkan itu manfaatnya tidak untuk orang lain, tapi manfaatnya untuk diri kita sendiri, bersama ilmu yang dulu kita ajarkan, bersama anak-anak yang soleh dan solehah yang tidak lupa untuk mendoakan kita semua. Terima kasih. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu berharap ke orang yang ahli pada Allah semua untuk sedekah jariyah